Halo, nama saya Gafar Rizky, NIM 1321910, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul 5 praktikum sistem instrumentasi di semester 5 ini. Modul 5 ini membahas mengenai komunikasi antar device, dalam hal ini khususnya Arduino. Di sini terbagi atas 5 buah percobaan, tapi ada satu percobaan yang bercabang dua. Percobaan pertama ini membahas mengenai word secara general, jadi komunikasi word biasa. Lalu tugas 2 ini adalah komunikasi dengan bus, dengan modul bus, yaitu komunikasi simplex. Lalu untuk modul 3, tugas 3 itu full duplex, tugas keempat itu half duplex, dan sedangkan yang kelima adalah half duplex untuk device yang lebih banyak, yaitu lebih dari 2. Pertama-tama untuk tugas yang pertama, tugas 1A, di sini kita diminta untuk membuat rangkaian seperti ini, dan akan diberikan kodenya itu intinya mengirimkan suatu message, di mana di sini message adalah selamat pagi, dan di receiver itu harus diterima di serial monitor. Ya, jadi ini implementasi rangkaiannya. Satu Arduino ini terhubung dengan power supply, ini masternya, lalu dia mengirimkan ke slave. Di sini slave ini terhubung ke laptop supaya bisa dibaca serial monitornya. Lalu hasilnya adalah seperti gambar yang ini. Intinya semua pesan selamat pagi ya masuk. Ya, berarti komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk tugas 1B, tugas 1A ini dikembangkan supaya bisa membaca suatu input. Jadi yang dikirimkan itu tidak konstan lagi, dia merupakan pembacaan suatu sensor, dimana di sini digunakan sensor LM35, dan hasilnya setelah dikirimkan dia itu akan ditampilkan ke suatu LCD atau OLED. Di sini saya menggunakan OLED, dan kodenya kurang lebih sama seperti ini. Tapi di sini ada bagian pembacaannya, jadi ada analog read. Lalu di sini di receivernya dibuat suatu kode yang menggunakan library OLED untuk penampilan informasinya, dan hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat ada dua buah Arduino. Di sini Arduino yang mengirimkan, dia ini terhubung ke LM35 di sini. Lalu Arduino ini pin TX dan RX nya terhubung dengan maksud saya pin TX nya terhubung dengan pin RX di Arduino yang satunya, dan Arduino yang ini terhubung dengan OLED, sehingga dia itu nanti akan memberikan informasi bacaannya. Di sini bisa dilihat suhunya berubah-ubah, kurang lebih seperti itu. Baik, lalu untuk percobaan yang ketiga, di sini digunakan suatu modul. Di sini digunakan modul Max 485, yaitu modul transceiver untuk komunikasi word. Kurang lebih seperti ini. Ini modulnya. Jadi slide 33. Ya, jadi ini modulnya, dan modul ini tuh digunakan untuk transceiving antara beberapa device. Salah satu alasan mengapa modul ini digunakan adalah karena modul ini tuh bisa mentransformasi logik yang awalnya hanya 5-0 volt menjadi 5-5 volt, yang artinya noise-nya akan semakin berkurang karena tegangan yang diberikan itu lebih tinggi dan lebih kebal terhadap noise di level yang sama. Dan modul ini bisa digunakan sebagai receiver ataupun keduanya, tapi tidak sekaligus. Jadi yang di percobaan tugas 2 ini dilakukan komunikasi simplex. Simplex itu artinya satu arah, dari master ke slave saja. Di sini master dihubungkan ke suatu potensiometer untuk sebagai pembacaan sudut. Jadi dia akan ditransformasikan ke pembacaan sudut. Lalu di sini transmitternya digunakan untuk mentransmisikan data dan diterima oleh receiver. Dan receiver ini akan memperoleh data berupa sudut yang akan menggerakkan servonya.
Untuk kodenya mungkin tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah ada di dalam modul, dan hasilnya ditunjukkan dengan video yang berikut. Ya, jadi di sini bisa dilihat ini ada dua modul yang digunakan, satu untuk master, satu untuk slave. Di sini ada potentiometer yang terhubung ke Arduino pertama, dan untuk yang Arduino kedua terhubung dengan servo. Ketika potentiometer diputar, servo ini akan berputar sesuai dengan pembacaan hasil dari potentiometer. Dan di sini bisa juga dilihat selama pergerakan ini pin komunikasinya juga menyala terus-menerus, berkedip-kedip. Ini artinya ada data yang masuk. Jadi percobaannya berjalan dengan baik. Lalu ada percobaan lanjutan dari percobaan yang tugas 2, yaitu ada di tugas 3, di mana di sini sekarang kita memodifikasi Arduino supaya bisa berkomunikasi secara dua arah. Di mana di sini komunikasinya digunakan dengan protokol yang full duplex. Full duplex ini artinya receiver dan transceiver bisa bekerja bersama-sama di waktu yang bersamaan. Tapi di sini perlu diingat bahwa Arduino pada dasarnya hanya mempunyai satu core, jadi hanya bisa terjadi satu proses pada satu waktu. Jadi walaupun konfigurasinya seperti ini hanya merupakan simulasi terhadap full duplex, tapi pada dasarnya prosesnya tetap berjalan secara half duplex. Kurang lebih begitu. Jadi di sini ada dua, masing-masing Arduino memiliki dua modul. Satunya digunakan sebagai transceiver, maksud saya transmitter, dan yang kedua adalah receiver. Jadi yang master ini akan mengirimkan input dari potentiometer berupa sudut, sama seperti percobaan sebelumnya, untuk menggerakkan potentiometer. Lalu di saat yang sama, Arduino Slave di sini juga memiliki suatu trimmer resistor yang akan mengirimkan informasi bacaannya, dan dia itu akan mematikan atau menghidupkan LED internal yang ada di dalam master. Kurang lebih seperti itu, dan hasilnya adalah pada seperti view ini. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, digunakan dua buah modul untuk masing-masing Arduino, dan baru saja saya memutar potentiometer untuk menggerakkan servo di sini, dan servo ini terhubung di slave, sedangkan potensionya terhubung di master. Ya, bisa dilihat ini berputar-putar. Lalu komunikasi kebalikannya juga dilakukan, dicoba dengan memutar trimmer. Di sini bisa dilihat ada LED yang nyala, lalu ketika saya putar lagi dia mati. Mungkin bisa saya ulang. Maaf. Ya, ini nyala lalu mati ketika saya memutar trimmernya. Artinya komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Dan juga di sini bisa dilihat pin komunikasi keduanya juga menyala terus-menerus. Artinya memang sedang terjadi suatu komunikasi antara dua Arduino. Kurang lebih seperti itu. Kelebihan dari full duplex terhadap simplex adalah full duplex ini bisa dua arah, tapi ternyata full duplex itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan pembuat hardware, pendesain hardware, karena full duplex ini memakan banyak sekali cost, terutama ketika jalur transmisi antara master dan slave-nya itu jauh. Ya, bisa dibayangkan berarti dibutuhkan 4 wire untuk komunikasinya, dan sedangkan kita pada dasarnya masih bisa mereduksi itu menjadi 2 wire saja, yaitu dengan menggunakan satu modul untuk setiap Arduino. Jadi setiap modul itu digunakan sebagai transceiver, tapi hanya satu mode yang bisa bekerja dalam satu waktu, dan itu adalah yang dilakukan pada percobaan keempat, percobaan half duplex. Jadi rangkaiannya kurang lebih sama, tapi di sini TX dan RX disatukan ke dalam satu modul saja. Lalu setiap peripheral yang lain juga terhubung seperti percobaan sebelumnya.
Dan di sini saya sudah menyiapkan videonya juga untuk half duplex. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa saya hanya menggunakan satu modul untuk setiap Arduino, tapi komunikasinya masih bisa berjalan secara dua arah. Di sini potensiometer saya putar, lalu di sini servonya ikut berputar juga. Kurang lebih seperti itu. Lalu ketika saya memutar trimmer, di sini bisa dilihat LED-nya di sini menyala dan mati. Artinya percobaan bisa dilakukan dengan baik. Lalu ada suatu percobaan lanjutan yang dilakukan, yaitu percobaan untuk bagaimana ketika slave di sini digunakan lebih dari satu. Jadi pada percobaan ini digunakan satu master dan dua slave. Ya, kodenya mungkin saya sertakan juga. Oke. Oke. Ini adalah kode untuk master. Jadi di sini bisa dilihat master ini digunakan untuk menampilkan OLED-nya juga. Ya, intinya di sini suatu protokol komunikasi itu dibangun dengan kode-kode sandi tertentu. I itu dibuat sebagai inisialisasi, lalu di dalam I itu ada suatu informasi data. Di sini data address, jadi dia menunjukkan tujuan slave yang diinginkan. Lalu kode S ini ditujukan untuk perubahan sudut dari servo, lalu ada informasi sudutnya, dan F itu finish. Lalu jika master menginginkan informasi dibalikkan, jadi master merequest informasi dari slave, digunakan kode L. L itu lir, lalu diselesaikan dengan finish juga. Nah, di saat yang sama slave di sini juga akan membaca perintah-perintahnya. Jadi misalnya if serial read I, berarti suatu inisialisasi diinginkan, dia nanti akan parse integer alamat, karena di sini setelah I dia itu menerima integer begitu. Lalu dilanjutkan dengan jenis perintahnya. Jadi setelah parsing integer, yang dikirimkan itu adalah perintahnya. Dimana di sini adalah perintah, kalau misalnya S, berarti di sini dia akan if jenis perintah S akan true, dan dia akan masuk ke percabangannya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, dan protokolnya kurang lebih sama untuk setiap mode kerja. Ya, tapi masalahnya di sini adalah percobaan ini belum bisa saya selesaikan karena di serial available itu tidak pernah muncul. Jadi untuk rangkaian ini salah satu Arduino tuh seringkali tidak bisa menerima informasi dari Arduino yang mengirimkan data, walaupun konfigurasi yang sama saya gunakan untuk percobaan keempat dan berhasil. Untuk kodenya sendiri sudah saya verifikasi dengan teman saya, jadi harusnya sudah 100% benar, tapi masih belum berhasil juga. Ya, jadi percobaannya tidak bisa saya selesaikan. Mungkin di sini ada cuplikan bagaimana saya melakukan debugging. Saya sempat mengganti Arduino juga untuk mengantisipasi masalah yang terjadi pada receiver atau transmitter dari salah satu Arduino, tetapi hasilnya masih nihil, jadi belum bisa saya selesaikan. Oke. Kurang lebih seperti itu yang sudah saya kerjakan di modul ini. Terima kasih.